jumpa kembali Sobat Mr. B bersama kami di channelnya Mr. Brightside Auto Detailing. Hari ini kita ada pengerjaan yang luar biasa ya. Ini ada dua VWID bus yang akan kita proteksi. Yang berwarna kuning akan kita lakukan coating. Jadi mungkin ini akan kita bahas lebih dulu ya. Dan yang satunya akan kita proteksi dengan PPF. Mari kita saksikan sama-sama stepnya dan jangan di skip karena di tengah-tengah video pasti akan dijelaskan tentang benefit masing-masing PPF ataupun nano ceramic coating. Yang pertama ini akan kita coating. Pastinya setiap mobil baru yang masuk di tempat kita akan kita lakukan paint correction, tapi terlebih dahulu kita cuci. Tapi sebelum cuci kita detail dulu ya. Jadi walaupun mobil baru tetap aja ada hal yang harus kita detail seperti ya kita screening ulang. Jadi mungkin interiornya ataupun bagian sela-selanya masih ada yang berjamur atau water spot atau kerak air, karena mobil baru sekalipun itu mungkin perjalanan dia dari negara asalnya dijemur di pabrik, terus pengiriman lewat laut, dan di pabrik sini juga TPM juga mungkin penyimpanannya kurang steril. Nah itu kita nggak pilih-pilih, jadi semuanya kita screening ulang dari detail dan pen koreksinya. Jadi pen correction itu kita membersihkan si panel mobil ya, baret halus, baret medium yang bisa kita bersihkan dengan pemolesan. Lalu mobilnya kita pindahkan ke dalam ruangan ini, yaitu ruangan finishing, ruangan coating, untuk kita QC dan kita poles lebih lanjut. Supaya apa? Supaya si warna mobilnya bisa lebih bening, tidak ada baret halus lagi, baret-baret sisa pemolesan kita bersihkan. Lalu kita lanjutkan ke wipe down dengan alkohol. Kita membersihkan si panel ini dari sisa-sisa oli ataupun debu, sekaligus kita periksa ya pemolesannya udah bener apa belum gitu. Di tahapan ini juga kita melakukan base coat untuk dasar supaya coatingnya lebih menempel sempurna. Sebenarnya tahapan ini masih mirip ya, di PPF juga sama, tapi hanya obat poles yang digunakan itu berbeda. Jadi di tahapan PPF kita menggunakan obat poles yang halus grade-nya, tapi di ceramic coating kita menggunakan base coat. Kurang lebih seperti itu. Apalagi ini warna mobilnya lumayan terang, jadi kita pastikan mobil ini keluar dari sini pemiliknya bakalan kaget. Wow, mobil gua kok bisa jadi mengkilap banget gitu ya. Oke, sekarang tahapan pengkoreksian, pembersihan semuanya udah selesai. Kita akan lanjut ke tahapan proteksi ya. Untuk si kuning kita akan lapisi dengan ceramic coating. Ceramic coating itu dilapisi dengan cara dioleskan. Setelah dioleskan kita tunggu berapa menit baru kita wipe down, kita lap. Nah jadi sisa yang kita lap itu bukan coatingnya tapi residu penghantar supaya coatingnya bisa meresap ke dalam panel. Nah coatingnya sendiri udah meresap. Jadi coating itu kita lapisi di seluruh bagian yang ada catnya. Kacanya juga loh, kacanya itu kita kasih free water repellent sejenis coating, dan setiap maintenance akan kita perbaharui. Dan setelah semua panel kita lapisi dengan ceramic coating, kita ulangi sekali lagi sebagai layer ketiga supaya lebih merata, dan setelah itu kita lanjut ke tahapan curing time. Nah, di sini kita curing time menggunakan lampu infrared ya. Jadi lampu infrared itu tujuannya adalah supaya waktu curingnya lebih cepat. Sehingga kalau mobil mau diambil, kita nggak khawatir kalau misalnya terkena air atau segala macam. Nah, setelah infrared selesai, baru kita bisa QC lagi terakhir untuk periksa apakah pengerjaan kita udah bener apa belum. Nah, itu untuk yang coating ya, kita pakai infrared. Setelah ini kita bisa saksikan juga untuk si hijau. Si hijau ini akan kita lapisi dengan PPF. Jadi tahapan persiapannya mirip-mirip. Yang membedakan adalah tahapan akhirnya, LSP katanya, last step product. Last step produknya untuk PPF yaitu ya paint protection filmnya ya. Jadi setelah ini mari kita saksikan bagaimana PPF itu dilapisi di mobil.
Ya mungkin masih banyak yang bingung kenapa ada orang yang pilih PPF, ada orang yang pilih ceramic coating. Nah itu kembali ke kebutuhannya. Kalau untuk proteksi udah pasti PPF lebih kuat, tapi kalau untuk daily maintenance, coating itu udah cukup banget. Mobil terhindar dari baret-baret halus, nggak perlu sering dicuci, terlihat bersih. Sama, PPF itu juga ada hidrofobiknya. Jadi PPF ini hanya satu level lebih tinggi daripada coating untuk proteksi. Dan juga misalnya mobil Anda terkena baret, kalau di PPF kan Anda nggak perlu melakukan pengecatan. Tinggal ganti PPF-nya, selesai. Apalagi mobil baru, asuransinya bisa di-endorse, include PPF. Jadi kalau misalnya ada panel yang terkena, Anda bisa klaim asuransinya. Tapi itu koreksi ya kalau saya salah. Oke, semua pengerjaan udah selesai. Setelah PPF itu kita nggak lakukan infrared ya, tapi kita jemur. Infrared itu mengeringkan coating dari dalam panel besinya, jadi kering dari dalam. Sementara untuk PPF itu kita hanya mengeringkan lemnya, jadi itu hanya perlu dijemur, nggak perlu di infrared. Lalu setelah kita keringkan, kita kembalikan ke dalam untuk kita periksa lebih lanjut apakah ada PPF yang terlepas atau yang kurang sempurna pemasangannya, itu kita perbaiki. Setelah di QC baru kita bisa kembalikan ke customernya. Oke, mungkin sekian konten kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang akan datang. Salam Motor Retailing.